Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang jawaban eksplorasi konsep modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pertanyaan refleksi. Yang pertama, tuliskan pengalaman Bapak atau Ibu saat berhasil menghadirkan fokus selama melakukan percakapan dengan seseorang. Kedua, apa hal-hal yang biasanya dilakukan untuk menghadirkan fokus sebelum dan selama berkegiatan. Yang ketiga, tuliskan pengalaman Bapak atau Ibu saat hilang fokus di saat sedang melakukan percakapan dengan seseorang. Apa yang biasanya menyebabkan hilangnya fokus dan apa yang dilakukan untuk mengembalikan fokus tersebut. Adapun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi adalah yang pertama. Contoh dari kasus coaching yang beberapa hari ini saya alami adalah yang pertama, beberapa hari yang lalu ada salah satu teman datang ke rumah untuk minta pendapat karena dia ditunjuk sebagai pemateri workshop komunitas praktisi tentang materi kurikulum merdeka. Sebetulnya dia sudah memahami tentang materi tersebut, namun masih belum percaya diri untuk menjadi pemateri. Akhirnya ia datang ke rumah untuk sharing penguatan materi dengan saya, dan saya berikan motivasi serta dukungan bagaimana dia bisa melakukan yang terbaik pada tugas tersebut. Yang kedua, menurut saya pribadi, yang dapat menghadirkan fokus sebelum dan selama kegiatan adalah perasaan tenang, suasana yang mendukung, dan pembicaraan santai tanpa tekanan. Dan yang ketiga, yang bisa menyebabkan hilangnya fokus salah satunya adalah banyak pikiran, atau sedang suasana tidak kondusif dalam keadaan tertekan sebuah masalah, dan cara mengembalikan fokus tersebut adalah melakukan teknik stop. Yang pertama, mencari suasana dan lingkungan yang kondusif, melakukan hal-hal yang menyenangkan sebelumnya. Selanjutnya adalah masih seputar pertanyaan refleksi dan pengalaman. Yang pertama, tuliskan pengalaman Anda pada saat berbicara dengan orang, kemudian Anda merasa dilabeli atau dinilai oleh orang tersebut. Apa yang Anda rasakan atau pikirkan saat mendengarkan itu? Yang kedua, apa yang Anda lakukan setelah mendengarkannya? Pertanyaan kedua, tuliskan pengalaman Anda pada saat berbicara dengan orang, kemudian Anda merasa berpikir kalau orang tersebut salah mengartikan apa yang Anda sampaikan tanpa mengonfirmasinya terlebih dahulu. Apa yang Anda rasakan atau pikirkan pada saat mendengarkan itu dan apa yang Anda lakukan setelah mendengarkannya? Pertanyaan yang ketiga, tuliskan pengalaman Anda pada saat berbicara dengan orang, kemudian orang tersebut balik bercerita tentang pengalamannya, menasehati atau memberi saran berdasarkan pengalaman dia tanpa Anda minta. Apa yang Anda rasakan atau pikirkan pada saat mendengarkan itu dan apa yang Anda lakukan setelah mendengarkannya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah yang pertama. Pernah saya menceritakan masalah yang sedang saya hadapi kepada salah satu teman dekat saya, karena saya pikir dia sudah sangat dekat dan memahami betul tentang seluk-beluk saya pribadi. Namun ternyata setelah saya menceritakan kepada orang tersebut, dari respon yang ia sampaikan, ternyata dia menyimpulkan saya sebagai seorang yang keras kepala dan emosional. Jujur, yang saya rasakan saat itu adalah sakit hati sekali mendengar hal tersebut, terlebih yang mengatakannya adalah teman saya sendiri dan orang yang sudah saya percaya. Saya merasa dia tidak memahami apa yang saya rasakan, bahkan cenderung membuat saya semakin merasa sangat tidak nyaman. Yang kedua, saya akhirnya memutuskan untuk tidak menceritakan permasalahan saya lagi kepada dia, karena bukan solusi yang saya dapat, malah menambah luka di dalam hati. Akhirnya saya memilih untuk merefleksi diri dengan lebih banyak, melakukan ibadah dan upaya spiritual untuk menetralkan emosi dan perasaan tidak enak yang ada dalam diri. Saya menjadi sangat yakin bahwa benar adanya tempat mengadu terbaik adalah kepada Sang Maha Pencipta, yang pasti mendengar apapun keluh kesah kita dan akan memberikan jalan keluar terbaik bagi kita. Dan yang kedua, jawabannya adalah saya pernah memberi masukan kepada teman terkait sikapnya yang sering dikritik oleh teman-teman yang lain karena perilakunya yang terlalu menggebu-gebu dalam menanggapi salah satu program di sekolah.
Saya merasa kasihan sih karena dia sering diomongin oleh rekan-rekan yang lain. Namun saya tahu apa yang dilakukan sebenarnya baik. Namun mungkin tanggapan rekan-rekan yang lain saja yang tidak memahami tujuan sebenarnya yang telah dilakukan oleh rekan saya tersebut. Namun alih-alih mendengarkan saran saya, tapi malah dia emosi dengan saran saya dan menuduh saya sebagai bagian dari orang-orang yang mengawasi. Akhirnya, jujur yang saya rasakan saat itu adalah menyakitkan sekali karena sudah berniat baik malah disalahartikan dan bahkan menjadi tuduhan yang tidak beralasan. Saya sangat kecewa pada rekan saya tersebut. Dan akhirnya saya memilih untuk diam dan membiarkan semuanya terjadi. Saya sudah terlanjur kecewa atas sikap yang dilakukan oleh teman saya tersebut. Yang ketiga, yang pernah saya alami adalah saya dahulu memiliki seorang sahabat dekat saat saya berada di pondok pesantren. Kami sangat dekat, makanya sering berbagi cerita dan masalah saat bersama. Namun saat hal yang selalu saya ingat adalah pernah suatu kejadian saya memiliki masalah saat saya merasa tidak kerasan berada di pondok. Hampir setiap hari saya merasa sedih dan ingin sekali rasanya melarikan diri dari pondok. Namun setelah saya cerita kepada teman tersebut, dia menceritakan pengalaman dia awal di pondok sampai dia saat ini. Sangat mencintai pondok dan akhirnya saya banyak belajar dari kisahnya. Dan dari itu semua mampu merubah mindset saya saat itu. Saya merasa sangat berterima kasih dan menyadari ternyata saya bukanlah satu-satunya orang yang mengalami ketidaknyamanan pada saat itu. Bahkan banyak yang lebih parah. Saya akhirnya tersadarkan dan merasa bersyukur atas cerita dan nasihat teman saya itu. Yang akhirnya saya bisa menjadi seperti saat sekarang ini. Saya sangat berterima kasih dan banyak sekali mengambil pelajaran atau hikmah dari yang disampaikan oleh teman-teman. Atau teman saya yang saat tersebut saya jadikan sebagai motivasi untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi manusia yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Kegiatan refleksi ketiga. Anda tidak dapat memenuhi target pekerjaan dan tentu kepala sekolah atau rekan Anda mengajukan pertanyaan berikut. Mengapa target tidak tercapai? Kelihatannya Anda tidak merencanakannya dengan baik ya. Memangnya Anda tidak mencoba cara A, B, C, atau D? Apakah tidak diperhitungkan sebelumnya bahwa ini tidak akan terpenuhi? Dan yang kedua adalah Anda sedang bingung bagaimana mengimplementasikan apa yang Anda pelajari dalam 10 hari. Lalu Anda menghubungi instruktur Anda dan ini yang ia tanyakan. Apakah Anda mengerjakan semua tugas selama 10 hari? Apakah setiap ada sesi sinkronus Anda hadir? Saat Anda selesai menjawab, ya melanjutkan, betul? Apakah Anda tidak mencoba mencari tahu saat di kelas? Dan yang ketiga, Anda tidak memahami suatu materi pelatihan, lalu memintakan Anda menjelaskan. Lalu yang ia tanyakan adalah, kenapa Anda tidak mengerti? Apa Anda tidak memperhatikan saat dijelaskan di depan? Coba rasakan Anda yang ditanya seperti ini. Sudah berapa lama Anda berada di posisi ini? Atau apa tanggung jawab utama Anda? Anda ingin A atau B? Apakah tugasnya sudah diselesaikan? Dia berbakat atau tidak? Dari 4 situasi di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang terjadi dalam diri Anda pada saat ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti di atas? Yang kedua, apa yang Anda pikirkan? Yang ketiga, apa yang Anda rasakan? Dan yang keempat, apa respon? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama. Jika saya ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan seperti di atas, yang pasti yang saya rasakan adalah saya merasa lelah dan sangat kecewa. Yang kedua yang saya pikirkan adalah, kok bisa ya ada orang-orang yang seperti itu tanpa memahami apa yang saya rasakan? Apakah mereka tidak mencoba berpikir apa yang sudah saya lakukan? Usaha apa yang sudah saya perbuat? Terus yang ketiga yang saya rasakan pastilah kekecewaan dan kemarahan dalam diri. Kenapa? Orang-orang begitu mudahnya mengatakan hal seperti itu tanpa memikirkan dampak yang terjadi pada diri saya. Yang keempat, saya akan berikan respon sesuai dengan apa yang saya rasakan dan saya pikirkan. Jika ada yang menanyakan tentang kinerja saya tipikal orang yang akan mengutarakan semuanya daripada saya pendam sendiri. Jika memang ada yang kecewa atas pekerjaan saya akan minta maaf. Namun saya tetap merasa bangga dengan pencapaian yang sudah saya lakukan. Karena setiap ada tanggung jawab, saya akan lakukan semaksimal mungkin.
Jika saya sudah berusaha dengan maksimal namun hasilnya belum maksimal, itu bukanlah kuasa saya akan tetap bersyukur. Pertanyaan selanjutnya adalah, mari refleksikan bersama pengalaman Anda saat memberikan dan menerima umpan balik. Yang pertama, pengalaman proses umpan balik yang bagaimana membantu pengembangan diri dan mendorong perubahan diri Anda. Yang kedua, menurut Anda, bagaimana umpan balik yang disampaikan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengembangkan dirinya secara mandiri. Sebenarnya adalah umpan balik yang membantu pengembangan diri dan mendorong perubahan diri Anda adalah umpan balik yang tidak menjatuhkan, disampaikan dengan cara yang baik, sopan, pada situasi yang tepat, dan sifatnya konstruktif, sehingga mendorong saya untuk merefleksikan kembali, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan melakukan sebuah perbaikan jika memang diperlukan. Yang kedua, umpan balik yang disampaikan dapat mempengaruhi kemampuan seorang untuk mengembangkan dirinya secara mandiri jika tersampaikan dengan benar dan sesuai dengan yang saya sampaikan di poin 1, akan dapat mempengaruhi kemampuan seorang karena dengan coaching yang baik dapat menuntun coach untuk menemukan solusi dan dapat memunculkan potensi yang mungkin selama ini tidak disadari oleh seorang coach itu sendiri. Baik, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf manakala masih banyak kekurangan di sana sini, dan terima kasih. Jumpa lagi pada video-video menarik selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.